menyaksikan Indonesia Morning Show. Data sejauh ini hampir 12 partai politik telah melakukan pelanggaran kampanye pada hari pertama kampanye di 16 Maret lalu. Terutama ini melibatkan anak-anak. Sementara itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa kampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Nah, lantas apa dampaknya bagi anak yang ikut serta dalam kampanye dan konsekuensi bagi parpol yang memang mengajak anak-anak untuk berkampanye. Ya, dan kita akan berbincang-bincang dengan Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua KPAI, dan juga dari Kombes Polisi Agus Rianto selaku Kabag dari Penerangan Umum Mabes Polri kita. Selamat pagi Bang Aris. Selamat pagi. Mungkin saya pengen tanya ke Pak Agus dulu. Kalau kita melihat nih, maksud saya polisi melihat ada iring-iringan kampanye di mana melibatkan adanya anak di situ. Bolehkah polisi itu langsung menindak sebenarnya? Ya, dalam kegiatan harian pelaksanaan yang melibatkan massa, tentunya kita juga harus memperhatikan psikologi massa ya Mas ya. Dan mekanisme penghentian suatu kegiatan itu juga ada aturannya. Jadi dalam hal ini Polri melihat apabila diketahui hal itu terjadi, kita akan berkoordinasi dengan KPU ataupun Bawaslu untuk pelaksanaannya. Samping itu juga pada setiap partai politik peserta pemilu ini mengajukan untuk pemberitahuan untuk kegiatan kampanye, untuk STTP-nya, surat tanda terima pemberitahuannya itu sudah kita cantumkan juga dilarang melibatkan orang yang tidak memiliki hak pilih, termasuk juga anak di bawah umur, khususnya yang di situ dicantumkan jelas di bawah 7 tahun. Nah, dampak dari itu ada sanksinya. Nah, bisa juga di situ dihentikan, tapi tentunya ada mekanisme-mekanisme yang tetap harus kami juga patuhi. Sanksinya dalam bentuk apa, Pak? Ya, kita melalui peringatan, kemudian kita berkoordinasi tadi sudah saya sampaikan juga dengan pihak-pihak penyelenggara lainnya dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, agar pelaksanaan ini kita bisa bersinergi, karena aturan itu sudah jelas semua, siapa berbuat apanya di situ sudah jelas Mbak. Jadi Polri tidak bisa sendiri melakukan langkah itu, karena kita juga nanti proses lanjutannya ada mekanismenya. Mekanismenya seperti apa? Ya misalnya begini, kalau ada ditemukan pelanggaran pemilu oleh siapapun sesuai dengan undang-undang itu, dilaporkan kepada Bawaslu. Betul. Nah kemudian nanti Bawaslu meneliti, barulah di situ dipilah-pilah. Apakah pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, ataupun tindak pidana. Nah kalau yang kedua di atas itu mekanisme penyelenggara lain, sedangkan kalau tindak pidana itu baru ke polisi. Tapi kalau sudah melibatkan anak-anak bukannya bisa masuk tindak pidana juga ya Pak? Itu belum kategorinya seperti itu. Ya. Maksudnya belum nanti kategori tindak pidana itu? pemilu itu ada lagi, banyak ada pasal-pasalnya di dalam undang-undang pemilu itu Mbak. Nah sementara itu di pemilu sebelumnya itu sudah pernah terjadi juga kampanye yang melibatkan anak-anak. Ini bukan hal baru lagi dan itu juga telah menyebabkan 4 orang anak meninggal. Itu sudah pidana toh? Ya itu beda lagi Mbak. Kalau ada kasus lain ikutannya misalnya ada yang cedera ataupun ada celaka, apalagi tadi disampaikan sudah meninggal dunia, kan berbeda dengan pelaksanaan iring-iringan itu kasusnya berbeda lagi. Memang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu. Nah, itu, pada Mbak. saat itu apa yang dilakukan kepolisian? Sudah mengetahui ada 4 orang anak yang meninggal karena kampanye. Proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang sudah diputuskan, sudah diberikan sanksi begitu? Kalau yang statusnya? untuk kali ini ya Mbak ya, saya belum dapat informasi lebih lanjut tentang tapi kalau yang sebelumnya, wilayah. Penanganan yang sebelumnya yang menyebabkan 4 anak kalau meninggal sebelumnya tentunya sudah lewat masa waktunya ya. Kalau pemilu itu kan kita hanya punya waktu penyidikannya 14 hari. Tentunya kalau dilakukan sebelum pelaksanaan ini tentunya sudah selesai. Dan juga kemarin itu ada sempat kritik dari Bawaslu ini Pak. Kami hanya menyampaikan saja yang mengatakan bahwa Bawaslu itu suka mentok. Ketika Bawaslu sudah menerima laporan gitu ya, kemudian mereka sudah memberikan dokumen-dokumen yang kepolisian perlukan, tapi akhirnya berhenti, dihentikan gitu. Katanya tidak ada apa pengertian yang sinkron mengenai penindaklanjutan pelanggaran kampanye yang terjadi. Jadi begini Mbak, mungkin kita perlu samakan persepsi. Di dalam mekanisme penanganan suatu tindak pidana ataupun proses pelanggaran pemilu itu ada mekanismenya. Itu di dalam lingkup sentra Gakumdu itu di situ sudah ada Bawaslu, kepolisian maupun kejaksaan. Dari sejak saat diterimanya laporan oleh Bawaslu, di dalam undang-undang sudah diatur berapa hari Bawaslu harus menindaklanjuti. Menindaklanjuti itu maksimal itu 5 hari, maksimal. Nah kalau sudah lewat 5 hari, secara undang-undang itu juga sudah dijelaskan bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh Polri, berarti sudah kadaluarsa menurut undang-undang itu. Sehingga apabila pun polisi melakukan
tindak lanjut, polisi akan melanggar undang-undang itu sendiri. Nah, sehingga hal-hal itu kita harus patuhi bersama. Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu itu harus lewat Bawaslu. Jadi walaupun semuanya ke polisi, nanti laporannya kita tetap salurkan lewat Bawaslu. Bawaslu lah yang meneliti melalui sentra Gakumdu, nanti itulah ditemukan tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ada pelanggaran kode etik, administrasi ataupun pidana. Bang Aris, undang-undang pemilunya sudah jelas, sanksi-sanksinya pun juga sudah jelas. Menurut pandangan Anda atau pengamatan selama ini, apakah memang sanksi tersebut ini sudah diberlakukan? Saya kira kita harus dorong Bawaslu ya sebagai badan yang dibentuk oleh negara ini. Dia punya kewenangan untuk melakukan itu dua hal. Melihat pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana. Undang-undang perlindungan anak jelas bisa dipakai oleh Bawaslu. Termasuk undang-undang disebutkan Marisa tadi tahun 2012 itu. Artinya bahwa semua anak-anak di bawah, kan disebutkan definisi itu yang tidak punya hak pilih itu berarti di bawah 17 tahun. Undang-undang perlindungan anak pasal 15 itu menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan kegiatan politik. Penyalahgunaan politik itu di aturan penjelasan undang-undang itu termasuk yang langsung tidak langsung misalnya menjadi jurkam. Dihadirkan di dalam kampanye. Ya. Arak-arakan juga, memasang atribut partai, mengikat kepala walaupun itu diikatkan oleh bapaknya sendiri. Lalu kemudian hadir di dalam kampanye seperti apa yang terjadi. Jurkam-jurkam nasional itu sebagai pemimpin partai kemarin tanggal 16 itu melihat anak-anak di depan itu. Tidak mungkin anak-anak umur 7 tahun itu di belakang. Pasti dia akan nyelinap di depan. Nah artinya di situ dengan sengaja sebenarnya anak-anak ini tidak terlindungi. Nah kalau itu unsurnya terpenuhi, maka itu pidananya bisa pasal 87 itu bisa dikenakan 5 tahun penjara dan atau 100 juta. Itu undang-undang perlindungan anak sudah jelas. Jadi Bawaslu itu tidak bisa hanya sekedar melihat ini aturan-aturan yang harus mekanismenya harus keliling, harus ada laporan dan sebagainya. Betul bahwa ada waktu Pak ya 14 hari dan sebagainya. Tetapi sekali lagi partai politik yang 12 ini pun sebelum KPU mengeluarkan SK ya, atau surat keputusan KPU untuk berjanji tidak melibatkan anak-anak itu ditandatangani oleh partai politik. Jadi semua partai politik itu adalah melanggar hak anak itu. Jadi kalau kita lihat perspektifnya perlindungan anak, apakah kita harus menunggu korban seperti tahun 2009? Ya. Saya marah terhadap itu menurut saya karena ada kesepakatan. Yang bertanggung jawab selain parpol ada lagi yang pihak yang bertanggung jawab dengan adanya anak. Tentu orang tua toh. Tidak ada alasan bahwa orang tua selalu alasan di rumah tidak ada yang nunggu. Mana kepentingannya menjaga anak atau melindungi anak atau ikut dangdutan di apa? Atau ikut arak-arakan kampanye salah satu partai politik. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Dianggap itu adalah proses pendidikan politik. Oh konyol itu. Proses pendidikan politik itu yang disampaikan kan ada beberapa partai yang menyatakan menghadirkan anak-anak di bawah 17 tahun termasuk anak-anak balita itu adalah proses pendidikan politik sebagai partai politik. Itu konyol. Bagaimana kita mendidik anak itu saling menghujat gitu loh. Kemarin aja hari pertama sudah dihujat saling menghujat. Apakah itu pendidikan politik? Tapi ini juga mungkin tidak terlepas dari faktor finansial. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, partai politik itu menjanjikan untuk per orang yang datang itu adalah sejumlah uang. Artinya semakin banyak yang bisa dibawa oleh kepala keluarganya, semakin banyak pula lah dia bisa membawa uang. Disitulah tantangannya ke Bawaslu. Harus tegas, itu kan sanksi administratif. Diskualifikasi langsung. Karena sudah ada aturan dan disepakati oleh partai. Kita mau menyelamatkan anak ini atau mengorbankan anak? Dalam hanya perubahan politik dan kepentingan politik tertentu. Apa dampaknya pada anak ketika mereka diajak berkampanye? Pertama dia pendidikan politiknya tidak baik, psikologisnya terganggu karena apa? Itu kekerasan. Karena mengajarkan saling menghujat di atas, itu kan kekerasan. Pendidikan politik yang baik bagi anak mulai dari rumah. Bagaimana menghargai toleransi, demokrasi, hak asasi itu di rumah, bukan di arena seperti saling menghujat. Itu satu. Yang kedua sangat sederhana. Masa kita bawa anak di panas-panas matahari sih? Kenapa sih anak dibawa boncengan sampai 3? Kalau kecelakaan itu apa? Polisi lagi yang disalahin kan begitu akhirnya kan? Padahal orang tua yang bawa itu. Bayangkan itu bawa 2 balita. Pada hari pertama di Monas itu ada anak yang tercerah berai dari orang tuanya. Ternyata orang tuanya lagi kemarin dangdutan begitu loh. Mana yang penting gitu loh. Itu menurut saya adalah tanggung jawab partai politik. Kalau menurut Bang Aris sanksi apa sebenarnya yang paling tepat? Ada dua administrasi diskualifikasi langsung. Ada aturannya kok. Sudah disepakati oleh partai itu. Kalau tidak bisa mentaati aturan di negeri ini, ya nggak usah ikut partai
pemilihan gitu loh. Oleh karena itu panwas itu ada pada masyarakat. Saya selalu mengatakan kepada posko kita di 33 kota provinsi dan 179 kabupaten kota, kalau ada masih partai politik yang melibatkan atau menyalahgunakan kegiatan anak-anak dalam kegiatan politik, jangan pilih partai itu yang melibatkan anak-anak. Itu jelas, itu adalah pengawasan di situ. Data terakhir Anda sejak hari Senin berarti ya, ada berapa pelanggaran kampanye yang melibatkan anak-anak yang sudah Anda laporkan, yang sudah dilaporkan ke Anda? Hampir semua partai politik antara lain melibatkan anak-anak, Iya. ya, memakai atribut, ya, lalu atribut baik di kepala maupun baju. Kadang bajunya itu kaosnya, ya, maksud saya itu sampai 3 lapis gitu. Ya, ada beberapa dengan apa namanya partai politik yang berbeda, gitu kan. Lalu kemudian yang kedua lalu lintas, undang-undang lalu lintas jelas itu. Iya. Itu jelas kok, arak-arakan di arena kampanye loh, bukan di jalan umum. Masih di lingkungan situ. Seperti di Monas itu masih naik sepeda motor gitu. Atau di daerah, di lapangan-lapangan terbuka gitu. Itu masih sepeda motor dan itu aja sudah pelanggaran terhadap lalu lintas gitu. Semua itu dibiarkan oleh partai politik, itu persoalannya. Nah ini pelanggaran terhadap lalu lintas. Kalau misalnya kita lihat di hari Minggu kemarin PKS itu kan melakukan kampanye terbuka ya di GBK gitu. Dan itu telah menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Tanggapan Anda? Iya, memang kita menyadari dalam situasi seperti ini, tadi di awal pembahasan kita juga saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ada terjadi hal-hal yang seperti disebutkan pelanggaran lalu lintas, mungkin melibatkan anak, bonceng lebih dari 2, kemudian tidak pakai helm. Nah itulah kita kembalikan kepada pihak partai politik, tadi Mas Aris juga sudah sampaikan, kita sifatnya mengimbau secara tertulis teguran ini, bagaimana kita dari awal pada saat pelaksanaan itu, kita sudah sampaikan pada saat mereka mengajukan STTP itu sudah kita sampaikan hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Nah tentunya ini sanksi administrasi kita akan lakukan sesuai dengan tahapan pelanggaran yang kita miliki. Misalnya sesuai dengan kewenangan kita. Gitu, iya. Analisa Anda? Ya tentunya untuk kemacetan ini bagian dari pekerjaan kami untuk mengalirkan. Dan tidak bisa kita begitu macet terus kita biarkan begitu, karena juga mereka juga menghendaki supaya bisa terlaksana ini. Karena ini pesta rakyat semua, kita juga tetap memperhatikan kepentingan untuk pelaksanaan kampanye ini lancar, juga memperhatikan juga kepentingan yang lain. Jadi kita sama-sama. Tapi bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kader-kader PKS yang tidak mengenakan helm ketika melakukan kampanye terbuka kemarin? Ya kita tidak bicara partai apa ya Mbak ya. Jadi siapapun itu, undang-undang lalu lintas itu tetap harus kita perhatikan. Untuk pemberlakuan tentunya tadi sudah saya sampaikan, kita lihat psikologi massa seperti itu. Kita himbau kepada pihak peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, kepada pendukung-pendukungnya untuk memperhatikan lalu lintas. Sementara apabila kita lakukan penindakan pada saat itu dengan massa seperti itu, tentunya mungkin faktor lain yang akan timbul. Apa itu? Bukan melaksanakan, bukan malah mengamankan. Mungkin mereka kan akan protes dengan situasi ini. Nah inilah yang kita tetap perhatikan, tapi bukan berarti kita mengiyakan pelanggaran itu. Kita tetap lakukan himbauan, teman-teman kami juga melakukan himbauan di daerah-daerah. Tapi untuk penindakan sesaat, ini belum kita laksanakan. Anda mengatakan bahwa kepolisian melakukan himbauan begitu, tapi selama ini pelanggaran terus terjadi. Berarti ada anggapan bahwa parpol-parpol ini tidak menghormati himbauan polisi begitu? Ya kita lihat seperti apa, karena ya itu tadi Mbak, kemampuan partai politik untuk menjangkau kepada yang paling depan itu juga seperti apa ya, kita tidak bisa jawab, karena kan memang beliau-beliaulah yang lebih bisa menguasai. Padahal sebetulnya dalam aturan kegiatan unjuk rasa atau mungkin sebagian dari kampanye itu kan dalam setiap sekian orang harus ada yang mengendalikan. Nah apakah itu dilaksanakan atau tidak, itu nanti akan menjadi evaluasi kita untuk ke depan. Apakah sanksi terlalu lemah Pak? Kalau sanksi itu undang-undangnya sudah jelas ya Mbak ya. Tapi menjalankan sanksinya begitu, sehingga orang seperti tidak menganggap, oh iya polisi hari ini ngomong ini nggak apa-apa lah, kalau melanggar juga mereka nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Lemah tapi juga. Mbak Marissa bisa bayangkan kalau misalnya anggota saya 5 orang terus menghadapi orang 1000, bagaimana situasinya. Tidak saat itu kita lakukan penindakan, tapi kita datakan, kita catat, nanti akan kita sampaikan pada saat Pak Agus, tadi saya evaluasi. pengen tanya lagi. Sekarang masih berkaitan dengan keterlibatan anak dalam pemilu 2014 ini, untuk pengamanan kampanyenya, supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa seperti dia periode sebelumnya. Apa tindakan konkret yang Bapak atau mungkin juga jajaran Mabes Polri ini sudah persiapkan? Ya tentunya kalau personil kita sudah siapkan untuk pelaksanaan operasi Manta Brata istilah kita selama kurun waktu 7 bulan ini.
253.000 lebih, 2/3 kekuatan kami. Nah, tentunya ini akan dibagi pada posisi-posisi ataupun sektor-sektor wilayah-wilayah seluruh Indonesia ini. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan kampanye itu kembali lagi tadi keterlibatan daripada teman-teman dari peserta pemilu, khususnya dari partai politik. Bagaimana pelaksanaan ini supaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah sanksi, walaupun kita tindak, nanti akan ada proses yang berjalan. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa polisi sekarang harus menghukum ini. Tidak juga, karena polisi bukan satuan ataupun instansi penghukum. Kita hanya proses penyidikan kita lakukan, tapi yang membuat keputusan itu adalah bidang ataupun lembaga lain. Sehingga kalau konkret ditanyakan tadi Mas Adrian, seperti apa, kita menyiapkan personil untuk memberikan pelayanan setiap kegiatan. Semua tahapan kita siapkan. Nah, kembali lagi, mau aman atau tidak tergantung daripada bagaimana peserta pemilu ini memahami ketentuan yang berlaku. Karena semua itu bergantung pada beliau-beliau di situlah. Pak Aris, Anda kan sudah menerima laporan pelanggaran kampanye terutama terkait dengan anak-anak. Apa yang akan Anda lakukan dengan laporan ini terkait dengan Bawaslu? Ya, tentu kita menghormati, mendorong agar Bawaslu sebagai badan yang dibentuk negara itu berperan aktif gitu ya. Dari beberapa informasi tadi sebelum saya di sini saya sudah langsung bicara dengan Pak Daniel ya, bahwa alasan-alasan apapun membawa anak menyiapkan tempat penitipan dan sebagainya di area itu saya kira tidak itu diskusinya, tapi penegakan. Jadi kita sudah memberikan masukan supaya dua hal harus dilihat, bisa saja kalau terjadi pelanggaran administratif harus dijelaskan apa misalnya pelanggaran administratif, apakah diskualifikasi atau apa gitu, itu harus tegas. Lalu yang kedua kalau pidana, pidana itu harus kita akan sampaikan kepada Bawaslu, mekanismenya kan begitu ya, tidak lebih dari 14 hari, lalu kemudian Bawaslu bisa lapor ke Polda atau di setempat atau di kepolisian setempat. Saya kira itu yang harus kita dorong, karena badan ini dibentuk oleh negara dalam kerangka itu. Nah, tapi kalau Bawaslu sudah tidak lagi mampu, ya susah. Menurut saya pengawas pemilu itu ada pada masyarakat, ada pada keluarga. Jangan libatkan anak-anak itu berangkat dari rumah, kan bisa begitu. Nah, atau jangan pilih partai politik yang melibatkan anak-anak kalau sungguh-sungguh seperti itu, yang menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan partai politik. Partai politik itu sudah diberikan keuntungan sebenarnya ya. Kalau mendefinisikan anak kan di bawah 18 tahun. Tapi undang-undang pemilu masih diberikan kepada partai politik boleh 17 tahun. Menggunakan anak itu 17 tahun itu boleh, undang-undang pemilu. Kok kita masih melibatkan anak di bawah 17 tahun sih? Apa untungnya gitu? Kita mau menyelamatkan anak di dalam arak-arakan perubahan partai politik sekarang atau perubahan politik negara ini, atau kita mau menyengsarakan anak, itu pilihannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris dan juga Pak Agus Rianto sudah hadir di sini. Jadi intinya tadi apa, Adrian? Iya, jadi kita di sini sebagai orang tua harus mementingkan kepentingan anak daripada kepentingan pribadi ataupun juga golongan. Betul. Karena kita berharap anak-anak inilah yang nanti akan menjadi bibit-bibit kita menjadi pemimpin unggul di masa yang akan datang. Ya. Pak Agus, Pak Aris, terima kasih sekali lagi. Dan ini Sama-sama. tentunya akan bermanfaat untuk kita semua dan kita masih memiliki informasi.